Naik turunnya harga batu bara itu kan banyak sekali faktornya ya. Kemarin aja ada pemangkasan kuota minyak OPEC ya. Nah itu membuat harga juga agak naik ya kan, karena harga minyak selalu mengikuti harga batu bara selalu mengikuti harga minyak. Kemudian di Cina ada namanya reopening Cina, di mana setelah COVID kan hancur-hancuran tuh industri kan, mulai bangkit lagi sampai sekarang. Tapi Cina kan 2021, 2022 sempat masalah juga tuh COVID-nya, belum selesai. Sehingga mereka lagi reopening, sehingga banyak kebutuhan energi. Di satu pihak mereka belum dapat energi terbarukan yang terbaik gitu. Nah, jadi kadang naik, kadang turun, orang jadi ragu-ragu nih sama Cina nih. Nah, kemarin sempat naik permintaan tinggi karena industrinya bergerak maju. Tapi ternyata tidak sejalan dengan industri baja Cina. Industri baja Cina juga nggak terlalu naik. Nah, mereka banyak dapat batu bara dari Australia. Nah, di satu pihak orang menunggu ini benar nggak, bagus nggak? Kan Australia sama Cina sempat bermasalah kan? Bermasalah pada saat Australia menuduh Cina sebagai sumber dari COVID dan sebagainya. Nah ini kan baru berapa bulan ini hubungannya baik kembali. Tapi dengan perkembangan geopolitik yang terakhir, orang menjadi ragu-ragu lagi nih dengan Cina, apakah terus berhubungan baik dengan Australia atau tidak. Tapi data impor dari China yang cukup besar Pak, bahkan disebut juga kan tertinggi sejak Januari 2017 dan juga lebih tinggi ketika di-compare dengan bulan sebelumnya. Ini artinya tidak mampu untuk mendongkrak harga batu bara secara global Pak. Nah, kalau dibandingkan sama Indonesia jelas masih jauh lebih banyak ya mengekspor batu bara ke Cina dibanding oleh Australia. Saya lanjutkan yang tadi. Harga juga ditentukan oleh India sebetulnya. India juga kebutuhannya lagi meningkat gitu karena mereka tidak berhasil meningkatkan produksi batu baranya di dalam negeri gitu, sehingga mereka juga banyak impor gitu. Tapi di lain pihak seperti Pakistan turun karena Pakistan punya masalah keuangan ekonomi. Nah, jadi mereka tidak mampu membayar batu bara. Jepang juga turun. Jadi itulah yang membuat harga kadang naik, kadang turun gitu. Tapi prediksinya sih untuk sampai 2024 lah. Kami sempat bicara dengan teman-teman. Ya harga paling segini-segini aja, tidak akan naik terlalu tinggi seperti 2022. Ya, luar biasa kalau tapi itu ya, juga tidak akan terlalu turun. Jadi, baik. 100, 200, sekitar segitulah, 150 mungkin segitu. Tapi yang tadi sempat kita bahas juga begitu bersama dengan Mbak Esa, di satu sisi juga kalau tadi itu kita petakan China, tadi masih wait and see juga, kita akan melihat sebetulnya seperti apa sikap dari China sendiri, kebutuhannya seperti apa, kemudian juga hubungan dengan Australia juga seperti apa, dan kita petakan lagi ke India ini juga menarik Pak, karena juga meningkatkan produksi, kemudian kita ketahui juga bahwa ada target dari India untuk dia akan menjadi net importir, untuk menjadi tidak melakukan impor lagi begitu untuk batu bara sendiri di tahun 2024 hingga 2025. Kemudian di satu sisi juga ada Amerika Serikat yang begitu kuat, begitu percaya diri dengan energi baru terbarukannya begitu. Nah, seperti apa konstelasinya nih? Kalau kita lihat tadi kita pertimbangkan India dan juga Amerika Serikat, Pak Gilbert. Yang seperti saya sampaikan tadi, jadi semuanya tuh ada plus minus gitu. Cina juga ada plus minus, India juga ada plus minusnya, sehingga plus minus itu yang menyebabkan harga memang naik turun, tapi kisarannya ya segitu aja. Itu yang kita misalkan gini, Eropa tahun lalu itu kita kirim batu bara ke Eropa, sebagian besar ke Spanyol, itu luar biasa tinggi angkanya. Sampai 6,6 juta, belum pernah terjadi itu. Nah, tapi akibatnya sekarang mereka seperti kebanyakan oversupply gitu. Sehingga yang diperkirakan kuartal pertama ini kita udah siap-siap mau kirim banyak ke Eropa, agak melandai gitu. Tapi memang mereka masih butuh batu bara. Nah, itu kita menunggu. Kemudian juga
musim dinginnya juga cepat berakhir, sehingga itu yang dibilang Eropa pemanasannya lebih cepat gitu seperti itu. Jadi banyak hal yang tidak terduga lah, tidak terduga. Tapi yang di satu sisi up, kayak Pakistan down, yang India minta lebih, Jepang enggak minta semacam lebih. timbang-timbang saja begitu ya Pak, kira-kira Terus mana lebih Cina memberatkan, mana lebih naik kebutuhannya, tapi orang masih ragu-ragu nih sama Australia ini iya apa enggak. Jadi semuanya masih menunggu lah. Tapi kalau untuk tadi yang India dan juga Amerika Serikat, apakah memang dalam jangka waktu menengah atau panjang juga ini akan terus menekan untuk harga batu bara ke depannya Pak? Bisa iya bisa enggak ya, tergantung situasi geopolitik dari Amerika. Ini juga tergantung dari harga minyak sebetulnya, karena batu bara ini kan ngekor nih ke harga minyak. Nah kemarin yang ada keputusan pembatasan kuota itu langsung naik kan harga gitu. Juga gas. Tapi tidak terlalu lama juga kalau kita lihat untuk pergerakan harga minyak naik sebentar saja, tapi kemudian sudah mulai melandai lagi sekarang. Karena harga gasnya juga ikut sekali ya Pak. Iya gitu. Oke, tapi kemudian akhirnya strategi yang dilakukan oleh Samindo Resources sendiri seperti apa Pak di tengah volatilitas harga batu bara saat ini? Kita kan kita sudah menjual sebagian besar saham ke Indika, jadi kita tidak ikut menentukan lah harga batu bara, karena kita tinggal 9% kan. Jadi kita sekarang ini masih bekerja sebagai mining contractor, sama hauling contractor, satu lagi geological services gitu. Jadi strategi kita adalah kita mengikuti apa yang dijadikan strategi oleh Indika, oleh Kidiko Jaya Agung ya secara khusus seperti itu. Jadi kita tidak menetapkan strategi yang khusus lah, kita ikut aja strateginya Indika dan Kidiko seperti apa ya kita ikut situ. Oke, nah ini menarik, kita akan masuk ke dalam topik gasifikasi batu bara. Ini juga menarik, apalagi dari pandangan dari Samindo juga tentunya akan seperti apa begitu. Karena di satu sisi juga seperti yang disampaikan oleh orang-orang gitu ya, bahwa memang sangat sulit untuk menerapkan gasifikasi batu bara di dalam negeri dari sisi teknologinya, dari sisi biayanya juga begitu besar begitu ya. Mungkin seperti apa Pak? Oke, sebetulnya gasifikasi bukan hal yang baru ya. Dari tahun 90-an itu kan udah didorong, tapi lagi-lagi mahal, masih sangat mahal gitu. Energi yang paling murah ya tetap batu bara gitu. Kalau kita suruh pilih ya, misalkan kita mau lari sempat geothermal deh, geothermal juga masih mahal gitu. Kecuali geothermal yang di daerah-daerah terpencil, di mana orang susah mengirimkan solar, mengirimkan minyak, harganya bisa sampai 20 sen per kWh. Nah, geothermal yang harganya 12 sampai 15 sen per kWh gitu, itu jauh lebih murah gitu daripada ngirim minyak yang harganya 20 sen per kWh gitu. Nah, sehingga kalau kita bicara gasifikasi ya memungkinkan, tapi masih sangat mahal gitu, sehingga nah, makanya ditunggu insentif-insentif baru dari pemerintah gitu. Apakah pemerintah bisa memberikan insentif yang lebih baik gitu untuk memacu teman-teman ini melakukan gasifikasi gitu.